Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 manajemen 4B yang beranggotakan saya sendiri Ajeng Wika Wulandari dan rekan saya Carlina Adelia, Alvina Suryandari, dan Nurul Hikmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori keputusan mata kuliah riset operasi. Situasi keputusan. 1. Keputusan dengan kondisi kepastian. Terjadi apabila semua informasi yang dijadikan dasar keputusan tersedia dan valid, atau informasi bersifat sempurna dan tidak bias. 2. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Menunjukkan kondisi suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak diketahui. Ketiga, keputusan dalam kondisi beresiko. Terjadi apabila suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna, namun mempunyai kemungkinan atau probabilitas suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir, keputusan dalam kondisi konflik, yaitu keputusan di mana terdapat dua atau lebih kepentingan. Terhadap kepentingan tertentu memiliki skala prioritas, sehingga keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Elemen keputusan, yaitu 1. Pilihan atau alternatif. Membuat setiap keputusan mempunyai minimal dua atau lebih peristiwa atau kejadian. Kedua, state of nature. Menggambarkan suatu keadaan atau kondisi di luar kendali dari pengambil kebijakan. 3. Hasil atau payoff, yaitu kombinasi hasil dari setiap alternatif dan kondisi yang akan terjadi. Elemen dalam keputusan. 1. Peristiwa. Ketidakpastian berkenaan dengan kondisi mendatang. Pengambil keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. 2. Tindakan. Dua atau lebih alternatif dihadapi pengambil keputusan. Pengambil keputusan harus mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dengan kriteria tertentu. 3. Hasil. Kondisi di mana terjadi sesuai dengan yang diinginkan atau positif, tidak sesuai dengan yang diinginkan atau negatif, dan atau tidak terjadi perubahan atau tetap. Simbol yang digunakan. Simbol keputusan menggunakan simbol kotak, dan cabang kejadian tidak pasti menggunakan simbol bulat. Nah, untuk contoh soalnya akan kita bahas bersama-sama, yaitu sebuah perusahaan B akan memutuskan untuk membeli bahan mentah sekarang atau besok. Masing-masing tindakan akan memberi hasil yang berbeda. Apabila membeli sekarang, maka harga per unit yaitu Rp14.000. Apabila membeli besok, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu harga turun menjadi Rp10.000 atau harga naik menjadi Rp20.000 dengan kemungkinan masing-masing 50%. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan pohon keputusannya. Nah, di sini ada diagram keputusannya, yaitu simpul keputusan ditandai dengan simbol persegi 4. Untuk mengambil keputusan membeli sekarang atau membeli besok. Jika membeli besok, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu harga turun dengan probabilitas 0,5 atau harga naik dengan probabilitas 0,5. Untuk simbol cabang kejadian tak pasti ditandai dengan lingkaran. Jika membeli sekarang dengan harga Rp14.000, jika membeli besok ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu harga turun Rp10.000 atau harga naik Rp20.000. Untuk pengerjaannya yaitu dengan rumus expected value, hasil dikali dengan probabilitas suatu peristiwa. Jika membeli besok dengan harga turun Rp10.000 dikali probabilitas 0,5 ditambah harga naik Rp20.000 dikali probabilitas 0,5 dengan hasilnya yaitu Rp15.000. Jika membeli sekarang yaitu Rp14.000. Nah, maka nilai yang diambil itu nilai terendah, yaitu Rp14.000 dengan membeli sekarang. Keputusan dalam suasana beresiko. Hal ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu expected value atau nilai ekspektasi, yaitu kriteria yang paling sering digunakan. Expected value untuk suatu tindakan adalah rata-rata tertimbang payoff, yaitu jumlah dari payoff untuk setiap tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa yang bersangkutan. Alternatif yang logis adalah yang memiliki expected value terbesar. Justru yang sering terjadi adalah bahwa keuntungannya bukan sebesar expected value-nya. Kriteria ini digunakan karena untuk jangka panjang atau situasi serupa yang terjadi berulang dapat memaksimumkan payoff. Jika situasinya tidak berulang, penggunaan expected value tidak akan tepat.
Yang kedua yaitu Expected Opportunity Loss atau EOL. Untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Keputusan yang direkomendasikan kriteria Expected Value dan Expected Opportunity Loss adalah sama. Dan ini bukan satu kebetulan karena kedua metode ini selalu memberikan hasil yang sama, sehingga cukup salah satu yang dipakai, tergantung tujuannya. Hanya kriteria ini sangat tergantung pada perkiraan probability yang akurat. Yang ketiga yaitu Expected Value of Perfect Information atau IVPI. IVPI ini merupakan perluasan dari kriteria IV dan EOL, atau dengan kata lain, informasi yang didapat pengambil keputusan dapat mengubah suasana risk menjadi certainty, atau membeli tambahan informasi untuk membantu pembuat keputusan. IVPI sama dengan EOL, minimum atau terbaik, karena EOL mengukur selisih IV terbaik keputusan dalam suasana risk dan certainty. Kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kriteria maksimaks. Pengambil keputusan memilih keputusan yang memberikan nilai paling maksimum dari hasil-hasil yang maksimum. Pada kriteria ini, pengambil keputusan merasa optimis. Pengambil keputusan mengasumsikan bahwa kondisi dasar yang paling menguntungkan dari setiap alternatif keputusan akan terjadi. Kriteria yang kedua adalah kriteria maksimin. Pengambil keputusan memilih keputusan yang memberikan nilai paling maksimum dari hasil-hasil yang minimum. Pada kriteria ini, pengambil keputusan merasa pesimis. Pengambil keputusan mengasumsikan bahwa kondisi dasar yang minimum dari setiap alternatif keputusan akan terjadi. Kriteria yang ketiga adalah kriteria Harwich. Kriteria ini mencari kompromi antara kriteria maksimaks dan maksimin. Prinsip kriteria keputusan ini adalah pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan tidak sepenuhnya pesimis. Dengan kriteria Harwich, hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme pengambil keputusan. Kriteria yang keempat adalah kriteria minimax regret. Minimax regret atau kriteria penyesalan. Pada kriteria ini, pengambil keputusan bermaksud menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan. Dan kriteria yang terakhir adalah kriteria bobot yang sama atau equal likelihood. Kriteria ini dikemukakan oleh L.A. Pleisch yang memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Jadi, diasumsikan bahwa setiap kondisi dasar memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.